Rasulillahi azmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam hari ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan. Kata Syekh Ibnu Arabi bermula, tiap-tiap orang yang percaya ia daripada dalil, maka tiada dapat dipegang pada imannya, karena bahwasannya ia sendiri maka yaitu mendatangkan bagi kecenderungan bersalah-salahan iman yang datang, yaitu yang didapat di dalam hatinya. Dia bilang, tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Ibnu Arabi ini bermula, tiap-tiap orang yang mempercayai dalil, bukan maksudnya yang berpegang kepada setiap dalil. Dia bilang tiada dapat dipegang pada imannya. Jadi kalau misalnya seandainya dia percaya kepada Allah itu karena dalil, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah bisa dia dipegang keimanannya. Karena apabila dia jumpa dalil yang baru, berpegang lagi dia pada dalil yang baru yang dia dapat. Makanya di sini dia bilang tidak bisa dipercaya orang seperti ini. Perlu kita lihat lagi keimanannya, kepercayaan dia kepada Allah tuh. Karena sesungguhnya orang yang berpegang kepada dalil tuh, dia sesuai bukti, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada bukti dia tak mau. Bertuhan kalau tak ada bukti dia nggak mau. Makanya berarti keimanan dia hanya dapat dipercayainya dengan cara bukti yang datang pada dirinya. Kalau tak ada bukti dia tak beriman. Jadi orang-orang yang seperti ini masih takjub lagi hatinya, tuan-tuan dan puan-puan, pada kelebihan-kelebihan. Makanya tak percaya. Jadi macam mana pula? Gimana pula kalau seandainya Allah tidak memberi kita satu yang aneh gitu, yang nyata-nyata, apakah kita masih percaya kepada Allah tuh? Kalau dengan tuntunan saja misalnya, ibadah kita, sholat, puasa, sedekah, yang itu tidak menguntungkan bagi kita, buktinya nggak ada sama sekali sama kita, apakah kita masih akan tetap beriman kepada Allah tuh? Saya rasa tidak, kalau misalnya kita berpegang kepada dalil. Jadi bagaimana? Berpeganglah kepada hati masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Karena sesungguhnya Allah menjadikan hati kita, perasaan kita untuk merasakan rasa Allah itu. Mulut berbicara kepada Allah, hati merasakan Allah. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan nanti apa-apa saja yang awak dapatkan daripada Allah itu harus dari bukti. Kalau tak ada bukti awak tak percaya. Ini bahayanya nih, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya kalau ayah saya dulu bilang, kalau mau bukti ya cobalah buat dulu. Buang dulu keinginan awak, beramal awak banyak-banyak kalau betul-betul mau sakti. Barulah ada buktinya. Ini enggak. Beramal tak mau. Mau dapat bukti juga lagi. Mau menyenangkan tok dia aja. Cuman buat dia tak mau. Itulah kita nih, tuan-tuan dan puan-puan, masih berpegang lagi kepada akal. Hati nih, tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya dia tidak mengingat Allah, maka yang diingatnya halnya, nafsunya, keinginannya, itunya larinya, tidak mau tidak. Makanya senantiasa kita ditekankan sama Tuan Guru tuh untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Disitulah kita bisa merasakan bukti yang sebenarnya itu yang mana, yang zahirkah atau yang batin. Karena sesungguhnya yang kita lihat selama ini, yang zahir, senyum-senyum saja pun kita, orang nggak tahu perasaan kita. Karena sesungguhnya yang sebenarnya yang kita rasakan itu yang batin, yang perasaan punya. Bukan yang zahir ini bisa menutupi. Kok udah tak tahan baru dikeluarkannya.
menyenangkan, namun tidak dari batin. Dari luar kita menyenangkan orang, tunggu aja masanya, ada batasnya. Tapi kalau di dalam tuh memang tingkatan dia, derajat dia menyenangkan orang, maka menzahir dia keluar, itu tak ada batasnya. Seterusnya udah jadi derajat sama dia. Makanya intip yang nyata yang sebenarnya itu mana? Yang nyata bagi perasaan. Bukan bagi keadaan kita, zahir kita. Bukan yang nampak oleh mata kepala, yang diukur oleh akal kita, bukan. Misalnya gini, ditimpakan Allah kita bala musibah lagi kemiskinan. Yang nyata sama kita, semakin jelas Allah Ta'ala itu yang kita rasakan. Itu namanya bisa nyata. Perasaan, bukan yang di luar. Yang di luar pasti hancurnya ini. Ada atau tidaknya makanan itu bukan mana ada orang yang tahu sama kita. Namun perasaan kita, semakin dekat kita dengan Tuhan kita. Oh ya Allah, ternyata musibah yang kau kasih sama aku, kemiskinan dan kelaparan yang kau timpakan kepadaku, ada maksudnya ya Allah. Ini rupanya nyatanya. Agar selalu senantiasa hatiku dekat kepadamu. Itu yang nyata. Ini enggak, awak mau yang nyata-nyata yang dilihat oleh mata kepala, akal kita. Kita enggak mau dapat rezeki melalui perasaan yang dikirimkan Allah Ta'ala. Padahal keadaan kita itu sendiri pun, dia akan berubah apabila perasaan kita itu sudah mulai dapat dia. Rezeki daripada Allah tuh. Maka perasaan terlebih dahulu. Yang nyata tuh perasaan dulu. Makanya misalnya ada orang nyakiti kita, mana yang nyata nih? Perasaan yang tersakiti, hingga awak balas orang yang nyakiti awak tadi. Maka ini yang nyata. Yang saya tahu yang nyata gini Tuan. Saya marah, ada yang lebih nyata. Apa? Nyawa saya. Dalam keadaan saya marah, nyawa tetap menyebut Allah. Allah. Dalam keadaan saya tidur, nyawa juga tetap menyebut Allah. Nyata sama saya. Dalam keadaan saya senang, bahagia, duka, nyawa masih tetap dia mengingat Allah tuh. Itu yang nyata sama saya. Kalau seandainya tak ada nyawa tuh, kita nggak bisa apa-apa. Berarti kan dia yang nyata. Untuk datang kemari pun kita nggak bisa, berarti dia yang nyata. Kenapa tidak yang nyata, yang sebenarnya nyata yang awak lihat? Kenapa mau kita melihat yang tak nyata, lalu dinyatakan melalui zahir, lalu nanti akan habis hilang dengan tak nyatanya lagi. Karena kita sudah punya ukuran, tuan-tuan dan puan-puan, akal kita, pikiran kita. Yang nyata menurut dia itu yang nampak oleh mata kepala. Padahal yang dilihat oleh mata kepala nih, yang mengendalikan pun hati. Nyawa kita. Makanya carilah. Lihatlah yang sebenar-benarnya yang nyata di dalam diri kita itu apa. Maka diarahkan Tuan Guru ke nyawa. Dialah yang terlebih nyata. Coba nanti tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan marah. Coba kita pegang dada kita nih. Yang letaknya di sini nyawa kita tadi. Masih enggak dia menyebut Allah Ta'ala tuh? Masih enggak dia berdetak? Pasti. Karena dia yang teramat nyata. Tapi kita enggak mau lihat dia. Kita nggak mau ngarahkan perasaan kita, pikiran kita, keadaan kita kemari. Ke yang nyata tadi. Selalu saja kita melihat yang nyata melalui mata kepala. Makanya orang yang seperti ini diragukan keimanannya tuan-tuan dan puan-puan. Nanti jumpa yang bersalah-salahan sama akal pikiran dia, sama faham yang dia punya disalahkannya. Karena dia udah pakai dalil dia punya. Kalau yang tak dibuat Rasulullah tuh, yang tidak ada dari firman dan hadis, kalau nggak ada dari Quran, itu nggak mungkin, nggak ada tuh, sesat tuh. Berarti dia mau yang nyata, sedangkan dia sendiri tidak bisa merasakan yang ada di dalam dirinya. Dengan apa dia membaca Quran? Dengan apa dia memahami firman dan hadis? Dengan apa dia memahami dirinya sendiri kalau tidak dengan nyawanya? Maka jumpai nyawanya. Karena itu yang nyata. Quran itu udah saya bilang, kalau tak ada yang baca, dia tak bisa terbuka sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kasarnya saja, mana lebih hebat? Mana lebih hebat, Quran itu atau kita, saya bilang. Memang Quran itu firman Allah, cuman bukan Quran yang dikitabkan, yang dibukukan. Ada kitab yang di sini dia. Quran yang sebenarnya. Yang itu datang melalui ilmunya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang setiap hari mengajari orang yang hendak kepada Allah tuh. Yang nanti apabila awak jelaskan,
sesuai dengan firman dan hadis serta Quran yang dikitabkan. Itulah dia yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka cari dia. Bukan saya melarang tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak baca Quran. Untuk baca Quran nggak ada tuh. Baca aja, karena itu lebih baik. Tapi hendaklah membaca kitab diri terlebih dahulu. Kalau dalam keadaan perasaan tak sedap, kalau kita membaca Quran tuh apapun tak enak. Apapun tak ada sedapnya. Maka enakkan dulu perasaan kita, serahkan diri kita dulu kepada Allah, minta ampun dulu kita kepada Allah tuh, baru buka kitab tuh, Quran tuh, barulah dapat kita jawabannya. Barulah bisa nampak, masuk ke dalam perasaan kita, oh ini rupanya yang sebenarnya. Kalau perasaan tak ada sedapnya, tidak akan masuk dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka cari dulu obat bagi perasaan kita nih, apa? Allah tuh. Maka cara untuk mengenal Allah tuh nyawa itu. Nyawa tuh dulu kenali, kata Tuan Guru tuh. Maka arahkan dulu dia ke situ. Untuk saat ini mungkin tak ada yang nyata, tuan-tuan dan puan-puan, karena kita tidak ke situ. Apabila kita asik ke situ, kita tinggalkan keasikan kita yang lain, ke situ saja kita, mungkin akan diperjelas sama Allah Ta'ala yang sebenarnya, rezeki yang sebenarnya itu yang mana? Rezeki yang batinkah atau rezeki yang zahir? Kalau rezeki yang zahir tuh, kalau udah habis dia habis. Carilah lagi baru dapat dia. Kalau yang batin ini tidak. Kalau kita rasakan terus Allah tuh tak akan ada habisnya. Dan dia juga akan menyelesaikan hal-hal di luar kita. Maka dapatkan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan salah lagi. Sini dia yang sebenarnya. Sholat pun kalau tidak dalam keadaan tenang, tak ada sedapnya. Maka bagaimana untuk menenangkan perasaan? Ingat Allah tuh, kata Tuan Guru tuh. Maka yang saya tahu itu, dalam keadaan saya marah, saya pegang juga ini nyawa saya ini. Masih juga dia menyebut Allah. Dalam keadaan saya tidur, diajari ayah saya dulu, pegang kemari Tuhan, katanya. Maka akan kau rasakan, dia tidak berhenti untuk menyebut nama Allah tuh. Iya ya. Dalam keadaan saya susah, tak makan, ditimpakan bala musibah, tetap juga dia menyebut Allah tuh. Tidak ada berhentinya dia untuk menyebut Allah tuh. Maka dialah yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, tiada lagi yang nyata selain dia. Karena kita ini akan dikubur, jasad kita nih tuan-tuan dan puan-puan. Nggak ada lagi kita nanti di sini. Maka yang berperan nanti itu yang itu. Maka selagi masih ada dia di dalam diri, dikasih Allah kita izin dan ridhonya, maka arahkan hati kita, perasaan kita, pandangan kita kepada nyawa. Karena biar dia yang nanti yang bawa kita kepada Allah tuh, memperkenalkan kita kepada Allah tuh. Kalau enggak kenal kita. Makanya kenapa orang tarekat tuh disarankan dia berzikir setiap waktu. Sampai orang dulu pun kalau dia memang mau berzikir, pergi dia dalam hutan tuh. Nabi Muhammad tuh ke dalam gua tuh dia, agar tak ada lagi pandangan-pandangan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, ke situ aja dia. Ini enggak. Zikir kita mau kemudahan. Nanti dalam kamar, di atas tilam, di samping tempat tidur, ya masih kelihatan lah yang lain-lain, masih bisa lah masuk yang lain-lain. Bagaimana bisa merubah keadaan awak aja? Pikiran ini tahulah, lalai aja sikit langsung disambarnya kita. Makanya dicari tempat yang terbaik apa? Suluk. Orang bertarekat tuh. Kalaupun suluk tuh ramai pun dia di situ, satu-satu wilayah dia, lingkungan dia orang yang berzikir semua. Jadi nggak ada pilihan untuk dia tidak berzikir, harus berzikir. Menyebut nama Tuhannya. Maka dianjurkan dia untuk bersuluk. Kalau tidak bersuluk tidak bisa, kata ayah saya. Harus. Jadi setidak-tidaknya fokuskan dulu pandangan awak ke sini, pandangan kita tuh kemari, agar dia tak kemana-mana lagi. Kalau masih kita, tuan-tuan dan puan-puan berjalan, lalu menetapkan Allah dalam perasaan kita dengan hal begini, sedangkan kita baru orang yang berjalan, tak akan jumpa tuh. Pasti akan berubah-ubah dia. Masuk hal yang ini, terikut. Masuk hal yang ini, terikut. Belum selesai yang ini, masuk yang ini, udah terikut lagi. Jujur aja lah. Iya. Makanya saya bilang, orang dulu masuk di dalam hutan tuh, yang saya dengar Sunan Kalijaga tuh, sampai berlumut-lumut badan. Dengan dia berzikir tuh, merasakan Allah tuh. Bukan ada makan dia, bukan ada minum dia. Hanya merasakan itu aja, dikenyangkan Allah dirinya, perutnya. Tidak lagi kebutuhan dia itu. Kebutuhan dia asma Allah itu aja, zikir itu aja kebutuhan dia. Pernahkah kita sadari itu tuan-tuan dan puan-puan? Keasikan kita kemana?
Lalu di saat kita asyik kepada sesuatu yang lain dari Allah tuh, apa yang terjadi dengan perasaan kita? Ini yang nyata. Kalau galau kacau berarti ini tak bisa menyelamatkan kita. Kalau hanya sekedar belajar, bantai situ, terserah. Ya Allah, aku mau belajar. Coba aku fokuskan pandanganku selain daripada dirimu. Lalu apa jadinya dengan perasaan kita? Apakah kita lalai? Apakah semakin kuat kita kepada Allah tuh? Apakah semakin kuat wujud akuan diri kita? Nah itu nyata. Itu bukti. Mulut pun macam mana pun kita bilang dekat sama Allah tuh, namun perbuatan kita, perasaan kita akan menzahirkan yang sebenarnya hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Makanya orang yang mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, takkan lalai dia kepada Allah tuh. Menzahir dia keluarnya, kata ayah saya. Nampak dia jelas. Yang keluar dari mulutnya pun Allah aja. Kalaupun yang keluar dari mulutnya Allah, nggak ada yang itu untuk dia. Tuan-tuan. Yang disampaikan itu bukan dirinya yang ditunjukkannya, namun Allah itu juga yang ditunjukkannya. Tidak akan orang dipaksanya untuk mendengarkan dakwahnya. Maka sesuai dengan derajatnya. Maka kata Tuan Guru tuh, kalau hanya sekedar yang kau tahu tuh bismillah, namun kau bisa merasakan bismillah tuh, itu lebih baik dibandingkan kau cerita tentang Allah, namun kau tidak ada di situ. Tak pernah menjalani itu lebih baik. Maka pahami itu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita berpegang kepada dalil, nih ya, ini banyak nih. Murid-murid ayah saya juga begitu. Dalilnya Tuan Guru muda dulu tak pernah buat begini. Dalilnya Tuan Guru muda dulu begini. Dalilnya Tuan Guru muda dulu begitu. Ah, begitulah jadinya. Padahal dia sendiri pun tak kenal dengan Tuan Guru mudanya. Dia sendiri pun tak tahu apa yang dirasakan Tuan Gurunya. Dia hanya melihat jahirnya saja. Maka coba keluar dari zona nyaman. Belajar kita tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali batin guru itu, bukan zahir guru saja. Maka saya bilang kemarin ada salah satu ikhwan murid Tuan Guru muda nih, murid ayah saya bilang, kalau betul lah Tuan Gurunya datang setiap hari sama dia, tidak akan berubah apa yang dibuatnya seperti yang dibuat gurunya dulu. Lalu kalau setiap harilah gurunya datang sama dia, namun dia tidak pernah mendatangi Tuan Gurunya walau dalam keadaan sudah meninggal menjarahinya, itu bohong. Lebih banyak lagi Tuan Gurunya yang datangi dia dibandingkan dia yang datangi Tuan Gurunya. Bukan Tuan Gurunya yang suka sama dia, yang butuh sama dia yang butuh sama Tuan Gurunya. Kenapa pula Tuan Gurunya yang datang setiap hari sama dia? Sedangkan dia tak pernah datang ke kuburan Tuan Gurunya walaupun Tuan Guru sudah mati, sudah meninggal. Makanya saya bilang banyak ilusi jadinya. Terpegang yang zahir, terpegang dalil. Maka rasakan dalam diri awak tuh. Barulah awak tahu yang sebenarnya apa yang dirasakan guru tu. Yang disenangi guru tu apa. Yang disukai guru tu apa, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak awak lihat lagi dengan mata kepala. Karena yang awak lihat ini bisa merubah. Yang kita lihat nih ya, baik dia sama kita tolong dia. Di saat dia tak baik sama kita benci dia. Itulah jadinya kalau kita pakai ini. Kalau kita pakai akal. Namun kalau kita pakai perasaan, kita pakai hati, kita pandang, mau dibaikinya ataupun tidak dibaikinya, itu tetap kerjanya Allah, bukan kerjanya dia. Dan aku akan tetap menerima. Paham nih ya, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi orang yang berpegang sama dalil tuh nggak ada keimanan dia kepada Allah tuh. Kalau dia berpegang kepada dalil. Namun kalau dia berpegang kepada Allah tuh, bukan kepada dalilnya, itulah orang yang beriman. Bagaimana cara dia berpegang kepada Allah tuh? Rasakan yang ada di dalam dirinya, yang senantiasa menyebut nama Tuhannya, hingga larut dia, hingga tenggelam dia, hingga hancur lebur dia. Yang ada hanya itu. Barulah bisa jelas kita katakan orang yang berimanlah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.